dengan kami CSK Lady Sky dalam channel Hobi Ngoprek. Ngoprekin apa aja? Di mana aja? Suka-suka kita. Ya, jadi Kita kali bahas apa nih? Nah, kita sekarang ngebahas segmen baru lagi. Apa nih? Yang menarik, yaitu adalah segmen bacotin aja. Wah, bacotin aja. Bacotin. Gimana tuh? Gimana Nah, bacotin aja? jadi bacotin aja tuh adalah segmen yang dimana kontennya itu kita ngebacot biasa kayak gitu ya. Emang kita Hobinya kita hobi ngebacot. Nah, tapi kita mencoba melihat dari satu sudut pandang yang lain kayak gitu dengan memberikan beberapa tema-tema tertentu pastinya Oke. kayak gitu. Nah, tema kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang klasik itu asik. Wow, klasik itu asik. Penasaran? Sudah pasti tidak. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak. Kita lanjutkan saja video Kita ini ya. gaskeun slow. Gaskan seluruh kayak gitu. Skip. Oke, kita masuk lagi nih. Nah, kali ini kayak gitu kan. Kebetulan rekan saya ini saudara ya, saudara Iman. Dia tuh jadi saya melihat mempunyai aura-aura selalu tertarik dengan ketua-tuaan gitu ya. Seperti kayak motor bisa dilihat gitu ya, ini nggak tahu entah tahun berapa kayak gitu kan, dan juga peralatan-peralatannya Karena tua itu lebih berpengalaman. Berpengalaman. Tapi usia nggak tua ya. nggak tua. Dan istri juga nggak tua. udah kayak gitu. Nah, jadi CSK Lady Sky kali ini kita bakal kayak Q&A sih, lebih ke Q&A, ngebacotin tentang seputar klasik-klasik perotomotifan gitu ya. Jadi masih di otomotif. Masih di nih? otomotif, Oke. masih di otomotif. Langsung aja, di sini kita akan berbagi pengalaman juga karena kalian pasti pada penasaran juga kan. Tapi sebelum masih durasi lama, oke langsung ya. Betulkah Anda? Wah. Pertanyaan nih. Pertanyaan. Ya masa pernyataan Iman. Oke. Aduh. Gimana? Hobi uprak-oprek. Nah. Jadi betulkah Anda senang hobi uprak-oprek motor ini semenjak Anda lahir? Oh, enggak juga tuh. Saya lahir di Bedong. Iya. Saya lahir itu di Gendong. Iya. Dan saya itu lahir di Rumah sakit. Rumah sakit. Pastilah. Gak akan langsung tiba-tiba ke motor tua. kan? ya. Tapi memang Hmm. hobi saya itu uprak-oprek. Motor Sebenarnya ya? kalau motor itu mulai di SMP lah. SMP. SMP. Lama banget nggak Lama. tahu. Jadi kalau SD sempet uprak-oprek. Tapi memang karena mungkin masih anak kecil jadi nggak ngerti dioprek ngebongkar bisa, masa nggak bisa. Masa nggak bisa? Iya. Jadi terima bongkar tidak terima Tidak pasang. terima ya? pasang, Oke. gitu. Tapi memang sudah mempunyai ketertarikan oprak-oprek motor itu dari ya umur saya masih SMP lah. SMP ya. Itu sekitar kelas berapa tuh, Man? Mane Mulainya Nyoba ya, gitu. nyoba. Kalau nyoba itu tadi SD. SD, tapi kelas belum 6. ngerti. Udah mulai tahu tuh bisa ngebongkar-bongkar. Oke. Tapi belum ngerti nih ini Iya. fungsinya apa, ini Iya. fungsinya apa. SMP udah mulai kita Kelas 1. kelas Dua. 2. Dua. Kelas 1 karena saya sempat dulu hijrah Hijrah ya ke Garut. ke Garut. Ya, dari Bandung Dari gitu ya. Bandung. Balik lagi. Balik lagi ke sini. Terus Kelas 2 barulah berkecimpung lagi nih. Iya. Ketemu lagi sama roda 2. oke. Bukan sepeda, bukan otopet, Tapi motor. oke. Sepeda motor. Iya. Jadi CSK Lady Sky memang rekan saya satu ini sih cukup lama juga ya kayak gitu. Dia seneng apa ya? Kalau dulu itu zaman saya kecil itu dia tuh kayak suka ngoprek-ngoprekin aja motor bapaknya gitu. Ngerusak sebenarnya. Ngerusak. Dan juga motor temannya ya kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi nih. Sebenarnya naon sih motivasi maneh teman gitu jadi uprak-oprek kayak gitu. Jadi apa maneh penasaran karena ada apanya gitu di dalam motor teh atau gimana gitu? Kalau motivasi sih awalnya nggak punya motivasi ya. Iya. Cuma memang ada ketertarikan sama kendaraan bermotor. Nah, tapi memang hobinya uprak-oprek itu sebenarnya apa yang dicari dulunya itu memang dari kecilnya tuh senang ngutak-atik sesuatu. Oke. Dari sebelum ke kendaraan ya, dulu masih zaman kecil ikut main Tamiya, Iya. ngerakit Tamiya jadi Tamiya balap, terus sepeda gitu. Jadi
gimana gitu. Terus mulailah mulai kenal sama kendaraan, mulailah oprek-oprek, pengen tahu ini tuh fungsinya ini. Dari mulai ya karena nggak ada basic ya otodidak pertamanya gitu. Ya banyak korban motor ayah saya yang rusak. Jadi memang ini tuh spesialis dulunya itu ya tadi ya terima bongkar tidak terima pasang. Ya tapi ya itu membuahkan hasil. Jadi memang dari dulu saya berpikiran seperti ini, Cok. Kalau misalnya saya itu ngebongkar sesuatu, walaupun nanti dipasangnya mau benar lagi ataupun enggak, tapi harus ada yang saya ketahui dari isinya gitu. Iya. Jadi tahu kayak misalkan, ternyata ini namanya apa? Ya gitu fungsinya ini tuh untuk apa? Jadi ini kalau saya bongkar itu rusaknya kayak gini. Oh, gitu. nah itu taunya mana pas SMP? Ya mulai SMP lah. Mulai SMP. Tahu ini tuh karburator. Iya. Itu tahu ini apa mesinnya gini. Ini tuh di dalamnya ini tuh ada ini gitu. Oke. Tapi ya belum bisa namanya ngebenerin ataupun bagus-bagusin enggak. Oke. Sekadar jadi mengenal lah gitu. Iya. Menarik ya. Ada yang lebih menarik lagi. Menarik. Kata tetangga saya. Siapa tetangga Anda? Tetangga sebelah. Sebelah Anda siapa? Ya saya lah. Iya pastilah. Kan saya mau kayak gini tuh kesini lagi balik man. Aduh. Memang kita ini supaya agak harus ngegas ya. Kita lanjut lagi aja teman-teman. Kata tetangga sebelah saya, apa benar sebelum Mane terjun di motor yang klasik kayak gitu, Anda ini malang melintang menjadi freestyler, drifter juga, dan sprinter. Jadi dia lari dari kenyataan. Jadi memang di kelas 2 SMP itu mulailah itu pakai motor kan, bongkar motor. Nah akhirnya ternyata ngulik-ngulik nih cara berkendara segala macam. Oke. Dulu ingat banget saya diajarin sama ayah saya itu buat pakai motor, walaupun nggak pernah diajarin ayah saya dibonceng, saya kabur-kaburan aja gitu. Cuman dikasih tahu cara berkendara tuh yang bagus itu supaya motor bagus itu cara mau pergi yang halus, cara ngegas itu perlahan biar irit bahan bakar, biar motornya lebih awet. Terus sebelum memakai panasin dulu gitu. Kalau kebetulan dulu motor ayah saya itu motornya tua-tua, karena ya mungkin dulu kebelinya motor tua gitu, bukan nggak mau motor muda, tapi emang adanya itu diselah dulu 5 kali supaya olinya naik. Ya itu apa wawasan dasar yang diberikan oleh ayah saya dulu. Nah, mulailah saya itu mengeksplor, ini cara menggunakan motor itu seperti ini gitu. Ternyata di motor bebek itu kalau dulu saya pakai Astrea Grand. Kalau dipencet itu kan dipencet giginya itu ditahan itu kan ngopling kan dia itu. Begitu digas dan dilepas secara mendadak sambil digas itu kan nyentak. Nah, berarti ini bisa nih kayaknya kalau dulu saya bilangnya standing. Nah, standing sebenarnya kan kalau bahasa untuk freestyle mah Willy gitu namanya. Willy love you. Willy dumda. Tapi standing. Ayo orang standing aja. Wah, ini istilah itu standing dulu. Standing. Daks ya. Saya coba-coba lah gitu, belajar. Coba-coba angkat ban depan, roda depan. Akhirnya bisa lah agak jauh gitu. Standingan. Terus memang dulu sempet lah akhirnya di satu tempat bertemu dengan orang-orang yang memang basicnya freestyle. Akhirnya saya mulai belajar lah untuk freestyle, dan di situ akhirnya saya mendalami freestyle dulu. Terus masuk ke SMA. Setelah saya sudah freestyle, udah ada basic freestyle. Tapi belum ahli itu. Di SMP tuh. Setelah masuk SMA, si momennya tuh udah beda, bukan lagi musim freestyle bisa ngangkat ban depan keren, tapi ada kalanya balapan liar. Balapan liar. Iya.
SMA tuh saya mulai beralih, padahal udah ada basic di freestyle, tapi saya malah balapan liar gitu, balapan liar dulu di monumen. Iya, jadi dulu itu kalau yang anak-anak milenial nggak tahu nih Man ya, dulu itu kalau di Bandung kalau ada momentum balapan liar itu sukanya itu di Di Ponorogo atau enggak di monumen. Ya, di Ponorogo atau nggak di Monumen Bandung ya. kayak gitu. Balapan lah di situ, mulai tuh, oh ngerti lah yang namanya bore up. Oke. Nah, mulai itu lebih mendalami ke mesin kalau Ya. itu, mesin bore up dan sebagainya. Tapi nggak dapet feel-nya sih sebenarnya di balapan liar. Memang bisa lah gitu cara start, cara untuk gimana sih ngoper gigi yang bisa cepat atau gimana. Cuma feel-nya tuh kayak kalau gini ya. Saya nggak mau ngediskreditkan salah satu hobi kayak balapan liar atau freestyle. Tapi ini untuk diri saya tuh kayak kalau balapan liar tuh kayak nggak ada seninya, nggak ada skill buat diolah lebih dalam gitu. Jadi mungkin value-nya cuma di adrenalin. Adrenalin, gimana cara kita start itu untuk bisa langsung melesat, cara oper gigi yang pas biar momentumnya itu lebih cepat. Nah itu, tapi kalau freestyle itu kan banyak gaya yang memang bisa dieksplor. Akhirnya di SMA mulai kelas 3 saya balik lagi tuh ke freestyle lagi malah sama teman-teman SMA dan buatlah sendiri lagi kayak komunitas freestyle-nya di SMA saya itu dulu. Memang kecil-kecilan tapi ya alhamdulillah lah ada sedikit prestasi-prestasi kalau dari freestyle gitu, kayak diundang event-event atau memang kayak diundang sama salah satu merek motor untuk launching satu motor gitu. Terakhir ya launching ada di daerah Cibiru sana. Ya itulah terakhir saya berkecimpung di dunia freestyle. Kalau balapan liar memang saya udah nggak, setelah saya masuk lagi ke freestyle, saya nggak ikut lagi balapan liar gitu. Terus kalau misalnya driftan gitu, slalom drift itu di SMA kelas 3 juga udah mulai itu masuk ke roda 4. Saya tuh kebetulan ya ada kendaraan roda 4, saya coba pakai lah dulu mah sosok gaya teh ya, asapalah teh pakai mobil. Betul. Padahal kolot teh dia dibilang keren. Padahal mah ya gitulah, biasa lah, gejolak darah kejantanan kan, kayak di ya kayak gitu kan. Tapi di mobil tuh ya gitu teh karena dasarnya itu saya tuh Bangkawarah dan itu sering ngulik gitu. Oh ini tuh ada handbrake itu untuk apa ya? Oh untuk ngerem handbrake berarti rem tangan sebenarnya untuk parkir. Tapi kan kalau misalnya direm mendadak seperti itu bisa ngepot gitu. Namun zaman saya mah ngesot lah kita ngesot, bray. Explore lah di situ yang namanya kan dulu tuh banyak event-event slalom namanya. Itu di mana tuh? Di Diponegoro. Biasa. Di Diponegoro. Tapi yang memang event-event itu saya nonton dulunya. Nonton event-event slalom itu adalah ketangkasan berkendara. Jadi ketangkasan berkendara untuk meraih waktu tercepat. Jadi kalau slalom itu bukan balapan, tapi ketangkasan berkendara secepat-cepatnya gitu. Nah, ngulik lah gimana caranya biar bisa belok tuh cepet gitu. Pakai handbrake biar langsung begini penggerak roda depan. Nah, akhirnya udah sedikit punya basic, bisa ya cuman bisa ngesot gitu, ngesot gitu doang. Mulailah merambah tuh ada yang namanya drifting. Walaupun saya belum bisa sampai sekarang juga ya kalau disebut ahli mah enggak gitu. Kalau freestyle mungkin ya udah pernah punya basic yang lebih gitu. Tapi kalau drifting itu belum sih, cuman punya dasar-dasarnya kayak bikin donat angka 8 gitu ya, insya Allah itu bisa. Kalau dasar-dasar mah ya insya Allah gitu. Cuma memang saya nggak terus tekunin karena gini kembali ke keterbatasan finansial. Jadi kalau di roda 4 tuh lebih ya gimana ya, modal yang dikeluarkan lebih banyak. Kita kalau latihan itu ban itu kan kita harus berapa kali ganti gitu. Terus belum lagi mesin atau apa segala macem. Tapi akhirnya ya sempat juga ya liar-liaran gitu. Cuma liar brutal membuat semua orang cuma nggak diterusin lah gitu. Cuma iseng-iseng sekedar tahu gitu. Nah, masuk ke motor tua. Kapan berarti? Kenapa sukanya jadi motor tua gitu?
Sebenarnya suka motor tua itu kalau waktu saya SMA atau masih SMA itu belum terlalu suka gitu. Tapi motor tua itu punya kenangan buat saya coba. Jadi gini, dulu memang orang tua saya itu dari kecil punya kendaraan itu selalu yang tua, bukan nggak tua juga, bekas. Iya. Jadi memang kebelinya ya motor-motor atau mobil-mobil yang kayak gitu, yang udah berumur, yang agak murah gitu. Jadi saya masih ingat dulu ayah saya punya Vespa, beberapa kali punya Vespa dari mulai 61, 64, 66 sampai Vespa PX kayak gitu, Vespa, terus motor-motor kayak bebeknya Asdaq dan lain-lain. Mobil juga dari mulai Corolla Corvette, mulai Corvette Kodok dan lain-lain gitu. Mobil dan motornya itu selalu yang tua-tua gitu. Nah, disitulah saya tuh ngeliat bahwa kan kalau dulu saya suka bilang kayak saya, kenapa sih nggak beli mobil yang atau motor yang muda gitu? Yeah. Terus saya bilang ya mungkin amun cek orang Sunda mah ngabebein jokeun budak. Nah, Mending nukia mah bandel, nah gitu. Jadi stigma itu teh masuk ke dalam otak saya, dan ternyata kesini kok pakai pakai kendaraan muda tuh kayak gimana ya? Jatuhnya tuh kayak lebih ke prestis, lebih ke ini nih saya lebih baru nih mobilnya nih, saya lebih baru motornya nih, ini saya lebih ini, tapi nggak mengetahui apa sih yang ada di dalamnya. Nah akhirnya saya tuh memang kurang nyaman, jadi pakai motor muda atau mobil muda tuh kurang nyaman gitu. Saya melihat dari sisi sudut pandang motor klasik itu ada sejarahnya, ada kenangannya, dan yang kena banget di hati saya. Dan dulu juga pertama kali saya itu megang motor yang benar-benar dioprek tuh ya Astrea Grand gitu. Makanya itu adalah motor pertama yang dioprek. Yang dioprek. Dan Valentino Rossi pakai Astrea Grand kebetulan. Iklan lagi kan. Gitu coy. Jadi sekarang tuh kenapa milih yang tua? Menurut saya itu ya dia punya kenangan. Oke, jadi ada satu kenangan tersendiri ya. Tersendiri untuk, lebih nyamannya. Iya. Kayak gitu kan. Jadi lebih ke setiap motor tua tuh punya hati. Guys, Gitu. ingat di sana, camkan oleh kalian, setiap motor tua itu mempunyai Hati. hati-hati di jalan. Nah, karena takut mogok. Gitu. Oke, ini menarik banget ya kayak gitu. Terus kita lanjutan lagi. Emang apa sih kelebihan motor tua teman kayak gitu dibandingin dengan motor zaman now? Bukankah dengan motor zaman now dengan kecanggihannya, dengan teknologinya yang apalagi sekarang udah revolusi industri 4.0 gitu kan ya, lebih banyak kecanggihannya. Nah, kenapa sih atau apa sih kelebihannya dan kekurangannya gitu? Nah, setelah pertamanya suka dengan motor tua, akhirnya kan pengen lihat nih kelebihannya apa, kekurangannya apa. Pasti setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kalau sorry nih, kalau Mane tuh masuk ke kayak jadi orang mau coba nih mulai ke motor tua. Nah itu tuh berarti setelah SMA ya? Pas kuliah? Enggak. Dari mulai SMA tuh udah mulai sebenarnya. Dari kelas 3? Dari kelas 3. Tapi enggak, jadi gini coy. Sebenarnya dari mulai SMP pun itu motor tua pasti ada di rumah. Ya cuman Mane enggak explore. Iya, Enggak explore. Tapi sebenarnya urus. Jadi gini, rasa untuk memiliki banget motor tuanya tuh belum tumbuh 100%, cuman udah ada di hati. Jadi karena walaupun setiap tahunnya itu selalu ada aja, walaupun akhirnya saya dibeliin motor muda gitu dulu waktu SMA, tapi motor tua tuh ada aja di rumah tuh, selalu ada. Entah itu apapun itu motornya, tapi ada. Jadi ada rasa gimana ya, ada rasa pengen nih kayaknya ngurus nih, kasihan tuh motornya udah tua atau gimana. Tapi dan saya juga suka pakai kadang-kadang. Kalau misalnya pakai nongkrong enggak, kalau dulu kan masih gengsi gimana. Tapi kalau saya suka pakai belanja atau nggak jalan-jalan dekat-dekat, kok kayak nyaman gitu, kayak punya ketenangan kalau pakai motor tua. Jadi
di hati yang udah mulai tumbuh ya udah dari SMA, dari SMP juga udah sebenarnya ke motor tua. Nah, tapi maksud orang adalah momentum ketika mana benar oke, pengen bisa saya motor pengen explore gitu tuh. Nah, itu tuh ya kapan tuh? di SMA mau ke kuliah sih sebenarnya. Oke. Berarti dari SMA ke kuliah ya? Ya, udah mulai itu saya udah nih kayaknya saya udah capek buat Iya. balap-balapan, freestyle-freestylean, motornya rusak. Mobil-mobilan yang nggak keuangan Yeah. gitu, ya udahlah pengen yang ada aja gitu. Sebenarnya lebih ke kalau kredit itu nggak asik. Nah, tapi Gitu. kalau klasik udah pasti Asik, Mantap. gitu sebenarnya. Nah, jadi balik lagi nih, berarti apa sih tadi kelebihan Kelebihannya. dan kekurangan Nah. dari si motor tua ini? Kalau kelebihannya motor tua itu pertama, kalau dulu tuh harganya murah. Oke. Kalau dulu ya, kalau sekarang ya relatif karena Ya. jadi gelap gitu Ya. harganya. Kalau kedua, kelebihannya kalau ke pasar parkir aman. Oh iya. Nggak akan diincer, yang diincer Iya. motor muda dulu. Betul. Nah, masuk ke yang lebih intimnya, yaitu ternyata motor-motor yang keluaran lama itu bahan bakunya masih bagus-bagus, cok. Bahan bakunya mungkin di bidang teknologi kekurangannya ya gitu, di bidang teknologi masih jauh tertinggal. Tapi bahan baku kayak lebih kokoh gitu. Oh, build up-nya berarti Enggak build quality. Build quality. Kalau build up itu buatan langsung dari negara asal. oh, ya. Gitu. Jadi build quality-nya Build ya quality-nya tuh lebih masih kokoh gitu ya. masih kokoh, masih gimana ya? Pabrikan tuh masih membuat kendaraan tuh bukan kendaraan asal-asalan lah gitu. Bukan kendaraan yang kalau sekarang mah ada mobil namanya LCGC. Ya udah, yang penting bisa dijangkau oleh masyarakat, bisa efisien. Nah, tapi soal durability ya kita nggak bisa tahu gitu. Jadi kalau dari pernyataan Mane berarti kalau di kelebihannya motor tua tuh durability-nya ya. Ya, durability ya bisa kenapa orang bisa ngomong kayak gitu, Cok? Ya bisa dilihat sekarang aja, motor-motor yang udah tua, yang udah berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, ternyata sekarang masih bisa beredar di jalanan. Iya. Tapi sekarang motor-motor yang masih baru 5 tahun, baru 10 tahun, kadang-kadang udah pada bobrok. Ya itu sih gimana perawatan dan pemakaian. Tapi mengurus motor tua itu sebenarnya gampang-gampang sulit. Oh, jadi ada kayak artnya juga ya. Iya, ada seninya gitu. juga. Sebenarnya kalau motor tua itu nggak terlalu rewel juga sih, asal kita rutin ganti oli gitu, pemakaiannya normal, itu sebenarnya nggak akan ribet gitu, nggak akan banyak gampang. Jadi gini, Cok, perbedaannya kalau motor tua itu nggak terlalu cepat gampang ada kehausan, terlalu betul-betul. Iya. Terlalu banyak gampang ada kehausan. Jadi kalau motor tua itu maksudnya ya, saya request teman ya. Ya durasi soalnya ya. Iya. So, Nggak terlalu banyak part-part yang gampang haus. Yang gampang haus atau yang harus diganti Iya, gitu. kayak gitu. Kalau motor-motor sekarang kan apalagi yang metik-metik ya gitu. Ada V-beltnya harus ganti Oh, gitu. iya. Ya kalau motor tua sih ya apalah gitu, paling ya oli atau Iya. rantai atau kampas rem ya itu normal gitu. Nah lalu nih biar objektif juga kan, Ya. biar nanti jadi penonton pada tahu juga kekurangannya apa sih sebenarnya dari motor Ya tua? kekurangannya itu kalau sekarang pertama spare partnya itu udah mulai sulit. Langka gitu ya? Karena kan pabrikan udah nggak ngeluarin lagi spare part yang kendaraan tua. Iya. Nah, adapun kadang harganya mahal. Itu relatif sih. Kadang kita dapat harganya murah itu dari toko-toko yang udah lama kan itu masih punya stok lawasnya gitu yang belum terjual, bisa dapat murah. Terus kalaupun kita nggak ngerti lagi cara mengurus motor tua, kayak misalnya 4 tak, ada yang zaman dulu banget kayak CB nih. CB itu pengapiannya platina. Dan itu mau orang-orang sekarang, jangankan orang biasa gitu, mekanik bengkel-bengkel sekarang pun kadang-kadang nggak ngerti. Saya pernah soalnya lagi pertama kali saya juga belum ngerti yang namanya platina, cara nyetelnya gimana. Pernah tuh mati motor karena platinanya geser. Nah, terus? Saya masukin ke bengkel, nggak ngerti bengkelnya, saya disuruh udah aja lupa jadi CDI. Wah, tuh gitu. Jadi itulah arti seninya. Iya. Jadi ciri khas ya. Nah, jadi ciri khas. ada teknologi yang di zaman dulu
yang kita tuh kayak melampaui batas gitu. Itu kan ada perlakuan khusus. Terus kalau kayak sekarang kan nggak ada nih pabrikan yang ngeluarin motor 2 tak. Nah 2 tak tuh kan identik dengan oli samping. Kalau orang-orang sekarang, kalau anak milenial yang misalnya baru-baru naik motor, anak-anak SMA yang belum terlalu tahu, kayaknya pakai motor 2 tak pakai aja gitu. Nggak ada apa-apa, tinggal isi bensin. Padahal kan ada oli samping yang harus perawatannya ada perawatan lebih mungkin ya. Iya, ada oli sampingnya. Nah itu karena tidak oli mesinnya itu nggak masuk ke bagian piston atau senar gitu. Sebenarnya itu sih kesulitannya kalau motor tua itu memang kita tuh harus tahu dulu karakteristik motor itu kayak gimana gitu. Dan spare partnya emang sudah agak susah gitu. Dan itu sebenarnya menjadikan tantangan buat para modifikator motor klasik gak sih? Jadi menarik ya. Jadi memang CS Ladies Sky juga biar jadi informasi juga bahwa kelebihan dan kekurangannya itu kan ini dari cuma satu sudut pandang aja ya kayak gitu ya. Bukan berarti juga kita mencoba untuk ngejudge bahwa ternyata motor tua ini lebih keren sih sebenarnya daripada motor kekinian, enggak juga. Jadi kelebihannya motor sekarang ya sebenarnya pasti ada teknologinya kan lebih canggih kayak gitu, lebih mewah juga, perawatan lebih mudah, servis tinggal colok, beres gitu kan. Beda sama motor tua yang memang harus bongkar karburator, bersihkan segala macam ya itu. Jadi memang kalau misalkan untuk motor tua itu ya bisa dibilang segmented juga ya. Terus yang biasanya yang punya motor tua tuh jiwanya penyabar. Nyabar, coy. Jadi tapi ini lapang dada, subjektif ya. Iya, dan memang ini hanya opini ya. Opini kita hanya beropini aja ya kayak gitu. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi sendiri sih. Gitu. Kalau teman-teman nanti misalnya enggak sih bagus motor muda atau bagus kendaraan tua atau gimana, ya itu kembali lagi. Iya, betul. Pilihan lah. Iya. Karena kita juga kan mencoba untuk melihat dari sudut pandang lain tadi kan ya kayak gitu. Nah, terus nih, Man, yang lebih menarik lagi pengen ditanya lagi adalah kenapa sih beberapa motor tua tuh harganya bisa lebih daripada motor zaman now gitu? Kalau ngomongin harga itu sebenarnya relatif ya. Iya, karena kan orang kalau ngelihat tuh kadang kayak ada di beberapa marketplace tuh harganya bisa sampai puluhan juta gitu kan kayak gitu. Terus beberapa motor tertentu ya, tertentu ya. Nah, kenapa gitu? Mungkin gini, Col. Value itu didapat karena motor tersebut mempunyai sejarah. Jadi kembali lagi tadi historinya yang mana. Jadi bukan nilai barangnya sebenarnya. Kalau nilai barangnya ya dulu aja barunya harganya misalnya ada di faktur cuma berapa gitu ya. Tapi gimana orang-orang sekarang itu menghargai motor-motor yang punya histori gitu sebenarnya. Dan kenapa harganya bisa malah ngelewatin motor-motor sekarang? Kalau saya pribadi kan dulu pertamanya kenapa suka motor tua karena harganya yang murah karena nggak kebeli motor baru gitu. Tapi kalau sekarang malah kebalik, si situasinya malah jadi motor tua yang mahal gitu. Yaitu karena motor tua itu karena sudah langka, sudah tidak diproduksi dari pabrik, sudah mulai jarang, apalagi yang kondisinya masih main condition, jadi masih yang mulus gitu. Ya itu menjadikan motor itu mempunyai value yang tinggi untuk segmen-segmen tertentu. Karena kan gini, Col, kalau orang yang nggak suka dengan kendaraan tua beli puluhan juta itu buat apa gitu? Pasti kan mikirnya Cina motor gitu unggul gitu. Harga mahal tuh. Nah, kayak ada lagi itu yang viral tuh sempat kemarin, Col, orang pernah lihat tuh di salah satu blog gitu kalau nggak salah. Ada yang jual Yamaha 125Z namanya itu buatan Thailand sih. Itu sampai berapa? Saya lupa nominalnya, tapi mahal lah gitu. Dan itu dibeli sama orang gitu. Dan sampai yang banyak orang yang ngecaci dia gitu. Kenapa kan mau ngeluarin uang segitu banyaknya buat motor bebek 125cc yang keluaran tua? Kenapa gitu masih mau gitu ngebeli yang kayak gitu? Yang pembelinya bilang ya saya suka dengan motor ini dan motor ini punya histori dan motor ini hanya keluar di 2 negara Asia kalau nggak salah ya itu. Ya intinya motor itu termasuk motor yang langka, gitu. Jadi
Kenapa bisa mahal juga ya, salah satunya motor itu teh langka, sekarangnya memang sudah tidak diproduksi ataupun memang punya kelebihan-kelebihan lain Iya. sih. Jadi memang kalau dari yang kita dapetin ya dari opini si Iman ini, CS Kali di Sky, pada dasarnya sih ada beberapa faktor man ya. Ya. Meskipun memang dikembalikan lagi relatif, tapi ada beberapa faktor yang membuat itu bisa menjadi harganya lebih daripada motor kekinian. Ya. Nah, salah satu beberapa faktornya itu adalah yang pertama tadi kelangkaan ya, kayak gitu kelangkaan. Terus yang kedua adalah histori gitu ya. Dan mungkin yang ketiga adalah effort dari si pemiliknya sendiri yang terus menjaga dan merawat itu sih. agar kondisinya ya kayak gitu. Kondisinya tetap bagus. Gitu. Nah, mungkin dari 3 faktor itu kayak gitu. Ya itu dari sudut pandang kita. Iya, kayak Bisa gitu dari kan. sudut pandang yang lain, apalagi para kolektor ya. Kenapa itu motor bisa mahal ya, nanti mungkin kita bakal undang yang Ya, yang lain kayak gitu. Nah, terus pada dasarnya, jadi teman-teman di sini tuh kita tidak mencoba untuk mengambil kesimpulan ya bahwa ternyata motor tua lebih bagus gitu ya. enggak Ya. juga gitu. Tapi kita mencoba untuk melihat satu sudut pandang lain kayak gitu ya, yang dimana mungkin kan kita juga nggak tahu ya, yang teman-teman lagi nonton sekarang nggak tahu bahwa kenapa sih motor tua teh bisa terus dilirik gitu, kenapa sih motor tua teh nggak lekang sama zaman gitu, bahkan malah terus menjamur, bahkan ternyata ada komunitasnya kayak gitu kan. Nah, di sini kita coba bahas dan tadi udah dijelasin juga kan sama si Iman gitu ya, beberapa faktor dan juga beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangannya kayak gitu. Dan ini merupakan 100% just opinion, cuman opini aja ya, kayak gitu, yang berdasarkan. Jadi bukan ini benar-benar apa yang kita obrolin ini yang pasti. Iya, kayak gitu. Jadi bukan satu data yang valid bahwa motor tua bagus, motor kekinian enggak, bukan gitu kayak gitu. Tapi ini hanya opini dari kita yang dimana sifatnya debatable. Jadi dalam artian bisa didiskusikan gitu ya, bisa didiskusikan. Makanya kita lagi ada segmen bacotin aja ini. Nah, biar banyak penonton yang bisa share. bacot juga di komentar pasti ya kayak gitu. Nah, CXK dari Sky kayak gitu ya. Apa ada yang bernasib sama juga dengan si Iman yang gitu kan? berkecimpungnya dalam hal yang tua, hal-hal yang tua Iya. seperti ABG anak baru gocap, iya, atau kalian mempunyai sudut pandang cerita lain iya. untuk bisa kalian bacotin aja di kolom komentar. Karena kita juga pengen tahu nih, barangkali teman-teman di luar sana Benar, kan? ada yang punya cerita lain Nah, kayak gitu. soal motor tua, klasik itu asik, Nah. ataupun memang ada juga yang ngebantah banget Iya. nih. Saya nggak suka nih motor tua, saya Betul. suka motor sekarang. Betul. Coba tulis aja di kolom komentar. Iya. Kita juga pengen tahu nih cerita-cerita kalian, Iya. ataupun kalian ada yang mau tambahin juga, Nah, supaya betul banget. kita juga punya sudut pandang yang lain lebih luas gitu, supaya just for information juga buat yang Iya, lain. betul. Jadi saling mengisi, saling melengkapi lah kayak gitu kan. Nah, jadi segitu aja mungkin ya. Mungkin segitu aja bacotinnya. Bacotinnya segitu aja. Nggak ada lagi pertanyaan. Beak Apa ya? Durasinya. durasi kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja dari kita, dan kita berharap banget ya cerita-cerita lain dari CSK di Sky di kolom komentar di bawah kayak gitu kan. Dan jangan lupa untuk kalian tidak men-like atau misalkan subscribe ataupun misalkan share jika video ini tidak merangsang Anda untuk tertawa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.